Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat buat semuanya. Di hari Minggu yang ya kita bersantai sambil menikmati alam. Kita ngobrol-ngobrol sedikit, cerita-cerita sedikit, mungkin bisa menambah wawasan kita. Al-Fakir kali ini kan ya bercerita mungkin untuk masalah muhasabah ya, muhasabah. Muhasabah itu menghisap diri, atau ya kalau bahasa Indonesia yang paling mudah itu ya introspeksi diri lah, introspeksi diri ya. Muhasabah itu introspeksi diri, menghisap diri, supaya kita bisa menjadi lebih baik. Itu muhasabah ya. Di dalam Quran dijelaskan ada satu kalimat, Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Nah, itu kalimatnya seperti itu di dalam Quran. Dicoba sekali waktu dicek di juz 15 ya. Nah, kalimatnya Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Jadi bacalah kitabmu, Iqra kitabak kafa binafsikal yauma. Jadi sebelum nanti kita itu dibaca kitab kita, yang mana nanti akan dibacanya adalah di yaumil mahsyar. Jadi di hari dimana kita dihisap ya, makanya kita harus rajin-rajin menghisap diri kita supaya kita nanti tidak berat di akhirat urusan hisapnya. Karena apa, nanti repot kalau sudah dihisap di yaumil mahsyar, itu sudah sangat repot ya. Jadi kemudian sebetulnya yang dimaksud di situ apa sih sebenarnya? Iqra kitabak gitu sih. Bacalah kitabmu, kitab yang mana gitu kan, masih tanda tanya. Sebetulnya adalah di situ adalah maksudnya introspeksi diri, bacalah kitabmu, kelakuan kita yang telah lalu, kira-kira antara kebaikannya dengan keburukannya itu lebih banyak mana. Nah, cuman para ulama cenderung yes, bacalah dosamu dulu lah gitu ya, dosa kita yang harus diperiksa dulu gitu ya. Dosa yang telah lalu ini maksudnya, yang telah lalu mungkin kita masa remaja kita bandel, mungkin pernah meninggalkan sholat, bahkan ya sholatnya juga belang bentong, ngaji juga nggak mau. Ya itu kan termasuk bagian masa lalu kita yang harus kita periksa ulang supaya kita bisa memperbaiki diri kita ya. Termasuk karena apa, kita itu tiap hari diusahakan harus membaca kitab kita, harus introspeksi diri kita. Adakah hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Adakah hari ini lebih buruk dari hari kemarin? Nah, itu harus introspeksi ya. Dosa kita ya harus hitung dosanya, dosa gitu. Jangan jadi hitung pahalanya. Pahala masih begini, kalau pahala itu masih, kalau satu amalan masih ada tanda tanya diterima atau enggak. Tapi kalau dosa itu sudah mesti tercatat gitu. Dosa itu pertanyaannya juga diampuni apa enggak kan, gitu sama aja. Jadi makanya introspeksi diri kita, bermuhasabah, introspeksi diri kita. Jadi mungkin remaja kita nakal ya, kita perbaiki sedikit-sedikit supaya tidak terlalu terjebak terus ya. Enggak remaja juga, yang tua juga masih banyak yang nakal, sama aja ya. Setiap hari juga kita itu, setiap hari kalau hitung-hitungan
antara kebaikannya mungkin kalau ditimbang itu barangkali dengan dosanya itu saya kira lebih banyak dosanya. Saya kira ya, perkiraan saya tetap lebih akan banyak dosanya. Satu contoh begini, berapa sih sholatnya ya 5 waktu misalnya, kita ambil contoh sholat kita 5 waktu. 5 waktu itu paling-paling kalau dihitung mungkin sholatnya bagus 5 menit 1 waktu, itu kali 5 cuma 25 menit ya kan, 25 menit. Coba kita ngerumpi ngomongin orang mampu berjam-jam gitu kan. Dia mampu berjam-jam nggak berhenti. Kalau sholat kita 5 menit berhenti dulu, nanti lagi gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngerumpi orang ngomongin kejelekan orang misalnya, itu sudah berjam-jam kan. Wah, dari pagi sampai sore barangkali udah aduh. Dan belum lagi kita di jalan, mungkin di lingkungan, ya tentu banyak sekali perbuatan-perbuatan mungkin ya kalau dihitung mungkin barangkali malaikat juga gemes, ini amalnya sedikit mau bikin dosanya aja yang banyak. Nah kalau kita nggak dapat ampunan Allah, sungguh repot. Sungguh repot ya. Makanya yang disebut di situ Iqra kitabak, itu bacalah kitabmu, adalah bacalah dulu perbuatan dosamu ya. Perbuatan dosamu, barangkali sering meninggalkan sholat, itu kan dosa karena wajib ya. Terus barangkali mungkin ya yang namanya anak sering menyakiti hati orang tua, juga dosa. Mungkin istri berani sama suami, dosa juga. Atau juga suami mungkin menelantarkan istri, juga dosa ya. Itu kalau setiap hari dihitung detail, itu antara kebaikan atau pahalanya dengan dosanya tetap akan lebih banyak dosanya. Makanya kata Allah ya, bacalah kitabmu dulu, hisab dulu, perbaiki dulu perbuatanmu supaya minimal itu minimal mengurangi dosamu dulu. Nanti iringi dengan kebaikanmu untuk bertobat dulu, kemudian melakukan tingkah laku atau perbuatan yang lebih baik. Nah, itu yang disebut di situ. Maksudnya adalah tafsir di dalam Quran di situ adalah kita suruh baca introspeksi diri, terus introspeksi diri. Mungkin kita sering suudzon dengan Allah, sering suudzon dengan guru, suudzon dengan orang lain, tetangga, sering suudzon dengan orang tua, ya itu juga satu perbuatan dosa. Karena suudzon sendiri itu sudah separuh daripada fitnah gitu. Kenapa dibilang separuh? Karena kalau suudzon itu belum sempat diucapkan, artinya di hati, tapi kalau fitnah sudah diucapkan lewat lisan, karena bukan suatu yang istilahnya tidak pernah dikerjakan, tapi satu perbuatan jelek tapi diucapkan, itu nanti akan timbul fitnah. Nah, suudzon tidak diucapkan, nah itu kan bahaya ya, suudzon itu bahaya gitu kan. Kalau suudzonnya kepada orang biasa ya mungkin tidak terlalu beresiko, tapi kalau suudzonnya kepada para kekasihnya Allah, para walinya Allah, itu bisa membawa seseorang kepada mati su'ul khotimah. Ujungnya adalah su'ul khotimah. Makanya berhati-hatilah ya, berhati-hatilah jangan sampai kita suudzon kepada siapapun ya, kepada siapapun. Saya bilang kepada siapapun ya. Walaupun mungkin kita artinya tahu, tapi ya tidak usah diucapkan, ya nggak usah, ya udah dilos saja sebetulnya ya. Itu termasuk suudzon ya, termasuk dosa. Kemudian ghibah pun sendiri juga kadang-kadang mungkin setiap hari kita kerjakan juga satu perbuatan yang tidak baik. Ghibah itu begini, suatu pekerjaan yang walaupun benar ya, orang lain mungkin benar, kita melihat orang itu tuh mengerjakan mengerjakan satu pekerjaan jelek, ya benar, tapi kita jadi omongan di belakang gitu. Nah, itulah yang disebut ghibah. Benar itu tapi kan benar, iya benar. Nah, tapi ketika jadi omongan rame-rame, disitulah ghibah. Lah, ghibah itu di situ kita kadang-kadang tidak bisa
menghindari, tidak bisa menghindari. Karena apa ya? Mungkin kitanya bisa diam enggak, tapi orang lain ngomong akhirnya ya kita dengar juga. Kadang-kadang terus ikut juga. Ya itulah yang namanya ghibah. Makanya yang namanya introspeksi diri itu adalah yang harus kita periksa diri, yang harus kita periksa dulu adalah seberapa banyak dosa kita ya, seberapa banyak maksiat kita. Itu yang pertama yang harus kita periksa supaya apa? Supaya kita setidaknya kalau kita sering introspeksi diri, memeriksa dosa kita, perbuatan jelek kita berusaha untuk memperbaikinya, untuk tidak mengulanginya. Nah, kemudian kalau sudah introspeksi diri, perbuatan dosa yang sudah ingat kita kerjakan, terus selanjutnya seperti apa langkahnya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ya segera bertobat ya hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Ya walaupun kita mungkin kalau disebut taubatan nasuha gitu juga kriterianya juga kalau kita masih sulit. Ya paling tidak kita berusaha untuk selalu bertobat. Mungkin sehari sehari ini kita melaksanakan dosa, ya entah sengaja atau tidak sengaja, malam dicek sebelum tidur 10 menit apa hari ini ya Allah saya melakukan dosa apa ya, diingat-ingat, itulah muhasabah. Kemudian setelah kita ingat bahwa hari ini kita mengerjakan satu dosa mungkin kecil atau bahkan besar, segera sholat tobat, bertobat memohon ampunan kepada Allah. Nah kalau berkaitan dengan manusia, ya kita mungkin pernah sehari itu menyakiti hati orang lain, kalau bisa segera meminta maaf. Karena kalau tobat kepada Allah itu sholat tobat, kita menyesal, sudah insya Allah ya mudah-mudahan Allah karena punya sifat ghafurur rahim, maha pengampun, insya Allah Allah mengampuni. Cuman tetap harus ada syarat, kita harus mau meminta maaf kepada mungkin orang yang kita sakiti, mungkin orang yang kita zolimi, supaya kita terlepas daripada ya setidaknya mengurangi dosa kita. Sebab urusan dosa itu sifatnya maksiat itu enggak harus dosa besar, dosa kecil aja kalau ditumpuk akhirnya menjadi dosa besar. Nah itu yang kadang-kadang kita sering mengabaikan, dosa kecil inilah ya, kalau pasir itu satu sedikit nanti juga menggunung sama aja. Setiap hari pun kalau kita mengerjakan suatu dosa besar, dosa kecil kita tumpuk nggak tobat nggak dibersihkan, ya sama akhirnya nanti akan berkarat di dalam hati kita, akan susah untuk bertobat. Kalau sudah berkarat itu susah untuk bertobatnya, biasanya rada berdekong, biasanya rada bandel. Makanya lebih baik setiap hari kita introspeksi diri, minimal ya sebelum tidur kalau malam, yang harus kita ingat, aduh ya Allah hari ini saya berbuat dosa enggak ya. Kalau berbuat dosa ingat, dari pagi, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu segera sholat tobat ya, minimal 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat. Ya mudah-mudahan setidaknya minimal setiap hari kita mungkin barangkali sholat tobat, ya setidaknya sehari itu insya Allah segera dihapus dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya setidaknya kalau kita sudah rajin sholat tobat, orang mau mengulangi serupa mungkin sehari masih diulangi lagi, sehari diulangi lagi. Nanti dalam hati kita, pikiran kita akan malu, iya saya sudah sholat tobat tiap hari, tapi pekerjaan sama, dosa yang sama masih saya kerjakan, saya malu kepada Allah. Dan akhirnya akan timbul seperti itu, nanti akhirnya turun sedikit, insya Allah nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Berusaha untuk dipelihara supaya tidak berbuat dosa yang sama. Nah itu dari Al-Fakir ya, itu bermuhasabah, itu adalah introspeksi diri terhadap dosa kita dulu. Nomor 1 itu dosa kita dulu ya. Nanti bagian kedua
Nanti ya, nanti insya Allah episode berikutnya nanti akan ya saya obrolkan lagi sih sambil kita menikmati alam, bercerita, ya ngobrol ke sana kemari lah. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.